Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bermuajah kembali bersua dalam majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di tempat yang penuh dengan barakah ini, yakni Al-Masjidu Baitullah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan hingga detik ini. Salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat, apalagi saat ini kita akan mencoba lebih mengenal beliau sehingga melahirkan kecintaan yang dalam terhadapnya. Karena saat ini kita akan bahas kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu pada bagian 40 tahun sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya masa to'inah ya. Jadi masih dibahas ini belum Nabi itu ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul. Karena Nabi itu diangkat menjadi Rasul atau ditetapkan menjadi Rasul ketika mencapai umur arba'ina sana, yaitu upam purumba'ah. Nah, dulu kita sudah terakhir kita membahas bagaimana Rasulullah itu berada dalam asuhan kakeknya yang penuh kasih sayang, yaitu Abdul Muthalib. Jadi setelah ibundanya tercinta meninggal dunia di Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah itu, akhirnya Abdul Muthalib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Jadi perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat. Karena cucunya ini harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Ya, luar biasa, baru meninggal bapaknya, ya, ditinggal, dalam kemudian meninggal lagi ibunya, ya. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Jadi begitu cintanya kakeknya ini, ya, yaitu Abdul Muthalib itu kepada cucunya, baginda Nabi besar Muhammad ini,
Jadi kasih sayang itu bahkan tidak pernah diberikan atau dirasakan terhadap anak-anaknya sendiri. Ya. Karena dia ingin cucunya itu hidup karena dia tidak ingin cucunya itu hidup sebatang kara. Ya. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya sendiri. Inilah luar biasanya kakeknya baginda Nabi itu, yaitu Abdul Muthalib. Jadi pada tahun atau pada usia Nabi 8 tahun 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Meninggal lagi. Ya, jadi tadi ini kakeknya yang betul mencintainya meninggal lagi gitu. Meninggal lagi di saat Nabi itu umur 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ya. Akhirnya bunda labo masa cuma mata pendek 2 bulan 10 hari 2 hari 10 bulan 10 betul seperti ini 3 tahun ya 2 bulan 10 hari mata pendek kuliah S3 ya. Sebelum meninggal kakeknya Abdul Muthalib ini sudah berpesan bahwa wasiat orang muana atau menitipkan pesan kepada pengasuhan sang cucu kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu domutuana Ali. Nah, kebetulan Ali ge anaknya upagaina. Sementara anak sebagainya Thalib, makanya disebut dengan Abu Thalib. Bapaknya Thalib. Dia pernah singkat cerita ge. Nah, dalam asuhan pamannya yang penyayang ini, penyayang juga, luar biasa juga. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya atau keponakannya dengan penuh tanggung jawab, seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Sama, ya luar biasa. Edegu makanya, jadi poda pa nggak hido ke Arab ke jahiliyah, tapi dulu luar biasa. Kalau kondisi satake dari ya aki dari ini makalah ya. Jadi edam ada dan cokirlah kebunake, artinya meskipun punaannya ya tetap beda gitu. Tetapi begitulah kondisinya orang Arab saat itu. Padahal dia masuk pada zaman jahiliyah. Tetapi begitu rasa tanggung jawabnya itu luar biasa, Pak. Tanggung jawab dan ketika nasabnya itu dia betul jaga gitu. Kalau kita kan nonton pun nasab, ini pantak kon sepupu lagi di pancauan, wala. Biasa kita kan ma tutu angin no cau, salap hari baik. Dari ma fati angin, lepi dana, lepi hidi, lepi warisan dom tua ke salap hari bau ke. Di akhir kan lain dah, Pak. Cucu bahkan yang penting masih dalam satu nasab, bahkan satu suku itu betul-betul mereka itu saling menjaga. Itu juga hebatnya saat itu mereka. Makanya memang wajar kalau Nabi itu memang diturunkan kepada bangsa Arab Quraisy itu karena luar biasa sikap tanggung jawab mereka. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Artinya bahkan saking sayangnya lagi ini, bahkan mendahulukan lagi ini pamannya lagi. Tadi kakeknya begitu juga, pamannya begitu juga. Ya. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Bahkan Nabi Muhammad warna di Rasul kan lebih dari 40 tahun. Masih dia bela mati-matian. Luar biasa ini pamannya ini. Abu Thalib ini. Ya. Paman beliau masih tetap memuliakannya, memberikan pengamanan terhadapnya, menjalin persahabatan ataupun mengobar permusuhan dalam rangka membelanya.
Pembahasan tentang ini nanti akan kita uraikan pada pembahasan tersendiri nanti. Bagaimana pembelaannya Nabi itu ketika Nabi itu di apa namanya, semacam diteror dan sebagainya. Ya, pamannya ini yang maju duluan, Pak. Tapi oleh karena pamannya adalah orang yang punya nama juga di Arab itu, ya, dakwah bisa macam-macam. Ya, luar biasa. Nah, tiba masanya meminta hujan dengan wajah beliau. Abu Asakir meriwayatkan dari Julhuma bin Arfatah yang berkata, tak kala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan-pelan. Ya, padahal betul anak kecil itu nih. Ya. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Ya. Jari-jarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih, autara, langit tiba-tiba saja mendung. Ya. Aku mendung deh pas mujana. Hadi tiba-tiba lalu hadi ai. Ya. Datang dari segala penjuru. Iya. Lalu menurunkan hujan yang sangat deras. Padahal akan dia mutarwana, tiwara ciri-ciri sama sekali ura. Tetapi begitu ya, setelah jari jemarinya memegang anak itu, maksudnya Nabi, langit yang tadinya bersih menjadi tiba-tiba hadi ai atau mendung yang datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang begitu deras hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wajah janda, wanita janda. Maaf. Ya, jadi yang dimaksud ini adalah sebagai doanya ini adalah wajah Nabi maksudnya. Kemudian bersama sang rahib Buhaira. Kalau rahib itu artinya pemuka agama baik Yahudi maupun Kristen. Nah, tapi yang dimaksud ini adalah Katolik. Namanya Buhaira. Nah, kita lihat mau tenau kita doa ini. Cuma ini mengingatkan lagi. Ketika usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai 12 tahun, jadi umur 12 tahun bener, 12 tahun. Nah, kalau tadi umur 8 tahun, 2 bulan 10 hari, itu di mana meninggal kakeknya. Di saat umur Nabi sudah mencapai umur 12 tahun, ya, ada juga yang berpendapat dari 2 bulan 10 hari. Ya, artinya 12 tahun 10 bulan 10 hari. Akhir pendapat ini, tapi umumnya orang mengetahuinya bahwa umurnya saat itu adalah 12 tahun digenapkan. Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam. Ya, berkawara sampai deh. Syam ka posisi ni dari Mekah itu tak tahu sia. Tak tahu. Kalau Yaman ka tak ada. Jadi dari Mekah naik ke Yaman ka dalam pasaigu Yasrib doga, dalam pasaigu Madinah dan sebagainya. Kalau Syam ka tak tahu. Makanya Syam itu kan memang depende auncau negara Palestina, Yordania, Suriah dan itu Iran dah. Iran itu dia nanti masuk. Iran itu adalah Persia, dia saat itu disebut dengan Persia. Nah, kalau Syam itu tadi Irak, Suriah, Lebanon dan Yordania.
Yordania akhirnya lewat tiba rudal ini. Kan lewati dari Irak, tembak ke Israel, itu kan melewati di atasnya Yordania. Nah, Yordania, Suriah, Palestina. Nah, itu Sam. Ya. Sehingga tiba di Busra, yaitu suatu daerah yang sudah termasuk Sam. Sudah di Busra, tapi sudah masuk Sam itu. Yang merupakan ibu kota Hauran. Yang juga merupakan ibu kota orang-orang Arab. Walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira atau Buhaira. Nah, nama aslinya adalah Jurjis. Jadi nggak ada asli siage. Ya anggaplah boleh semua semacam pastor siang nih, pastor atau pendeta lah. Tapi biasanya tuh tingkatannya tuh sepu pastor daripada pendeta ga kalau saat ake. Tapi makanya dulu disebut dengan rahib saja. Pendeta ake semacam ustaz ulama, ya ulamanya orang Islam. Kalau dia ini disebut rahib. Nah, tak kala rombongan singgah di daerah ini, di mana tadi itu di Hauran. Maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rahib ini rahib ini tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah dari sifat-sifat beliau. Jadi wawarat tanda-tanda kan ada besia bahwa padahal sebelumnya rahib dia pernah losa di gereja di Umana. Tetapi manakala datang Nabi beserta pamannya itu, Nabi saat itu masih berumur 12 tahun, dia hampiri dan dia suruh mampir di rumahnya. Ya. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, sambil nanti dari mana nih? Nanti dari mana? Aung kah rahib ga? Atau pendeta ga? Atau pastor ga? Orang ini adalah pemimpin alam semesta. Padahal usia. Ya, karena memang sejatinya ada disebutkan di dalam Injil seperti ini. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Gahi rahib kan deh? Gahi pendeta kan deh? Atau pastor kan deh? Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Deh, mama padahal atau tak berak dengan kami bahwa anak akege menjadi benda di pemimpin alam semesta. Tapi bagaimana? Rahib Bahaya menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk dan bersujud. Coba Pak. Jadi naedah kepala Bahira kan deh atau pastor kan deh bahwa pepohonan dan bebatuan itu sujud dan tunduk ketika Nabi itu lewat. Nah, mereka tidak sujud melainkan kepada seorang Nabi. Warpadena. Jadi benda-benda ini waktu orang mau turun sujud dari itu kecuali memang itu adalah Nabi yang datang gitu. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Ya. Kami juga mendapati tanda itu di dalam kitab kami. Nah, itu. Jadi tanda-tanda ciri-ciri seperti ini ada dalam kitab Injil. Ya, pada lainnya Injil mewakili waraplah perjanjian lama perjanjian baru. Nah, berarti lo berubah-ubah lah. Dia merubah enggak? Ya kan? Tetapi memang ini memang Injil betul yang dibaca ini. Ada. Kalau sana ake tidak waran rakyat tabrak ini, waras ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad diwaran. Nah waras ini tidak ake tidak waras untuk Kristen ake ini lusa Islam kembali. Karena memang kebenarannya gitu kan, malah memang sengaja dihilangkan. Ada namanya perjanjian baru, wardawi ulang Injil kan, yang saat ini. Kemudian sang rahib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Sam. Jadi saran ga ndakegu Abu Thalib edra lanjut dari mereka buat dulang balik pun anang
batulang bali pu anam ge. Ya, maksudnya punaan gue nih, batulang bali pu. Sebab karena dia takut gangguan orang-orang Yahudi. Yahudi juga tahu ini. Dalam ada betul Yahudi. Ini kan di Yahudi juga tahu ada ciri-ciri seperti ini. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Jadi waktu lanjut nah. Ya, setelah diberitahukan kena jangan sampai nanti warak unen-unen bahwa karena beliau ini adalah merupakan seorang pemimpin alam semesta atau merupakan seorang nabi. Maka tidak usah dipelanjutkan. Syukur-syukur namdo oke marap dahulu mu. Dia bawa silam ke sampre do Yahudi jauh ga? Nah total untuk Yahudi ini sehingga dikembalikan ke Mekah. Kemudian perang Fijar atau Fujar. Nah, pada usia 15 tahun, jadi ketika Nabi tadi kan 12 tahun kejadian ini naik lagi. Pada umur 15 tahun Nabi meletus perang Fijar namanya. Antara pihak Quraisy bersama Kinana. Jadi lewaru suku Quraisy lapo suku Kinana. Berhadapan dengan pihak Qais Ainan. Oh ya, jadi Quraisy bersama Kinana berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy bersama Kinana dipegang oleh Harb bin Umayyah. Karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang. Ya, jadi pemimpinnya saat itu adalah Harbu bin Umayyah. Pada mulanya pihak Qais Ailan yang mendapat kemenangan. Ya, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy bersama Kinana. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Jadi sepotagainya karena bulan haram itu tidak boleh betul anda dilewati dan tanah-tanah suci itu tidak boleh. Ya, tetapi dilanggar, terjadi peperangan di bulan haram, maka disebut dengan perang Fijar namanya atau Fujar. Orang dikerok aja, ya Fujar. Nah, Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Lain nasian di Malaya langsung nih. Cuma tugas enggak ya biasa abu nih umur ya anak-anak SMP itu nih. Tugas enggak dari Mekemorofana. Dari Mekemorofana. Jadi misalnya dah bedi betul lawan enggak? Mati hinana. Karena marah jangan saya kan. Dengu dia kirim balik, dia falang balik dari musuh. Dede. Nah, jadi itu tugas Nabi di saat umur, artinya kejadian-kejadian secara yang bisa dikenal gitu. Pada umur 15 tahun. Jadi Nabi itu sudah mulai ikut perang pada umur 15 tahun, yaitu pada perang Fujar atau Fijar. Kemudian Hilful Fudul. Nah, pernah dengar ke? Hilful Fudul. Nah, peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Gara-gara lewakan lahirlah perjanjian. Perjanjian inilah yang disebut dengan Hilful Fudul. Pada pada bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Mereka terdiri dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, dan Ta'im bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena faktor usia dan kedudukannya. Jadi berkumpulnya mereka semua itu ada dari Bani Hashim, kemudian Bani Muttalib, kemudian Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, dan Ta'im bin Murrah. Semuanya mereka itu berkumpul di mana? Di kediamannya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Kenapa? Karena Abdullah bin Jud'an At-Taimi ini adalah orang yang dituakan, memang tua dan memiliki kedudukan. Nah, isi dari perjanjian tersebut adalah
Ya, au isi perjanjianna mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah. Jadi Mekah itu karena memang tanah haram, tidak boleh ada orang yang dizalimi. Iya, apalagi nontapu orang kita sendiri, orang luar pun tidak boleh. Intinya kesepakatannya adalah kalau sudah masuk di Mekah itu tidak ada orang yang boleh dizalimi. Nah itu, baik dia penduduk asli maupun pendatang itu tadi. Dan bila hal itu terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga dia meraih haknya kembali. Sehingga Rasulullah SAW menghadiri perjanjian tersebut. Nah, jadi Nabi ada di situ juga. Berarti umurnya sebenarnya umurnya baru 15 tahun. Jadi kan masih rangkaian perang tadi nih. Ya, namanya perjanjian apa tadi? Hilful Fudul. Nah, kawarapu ya, guru bilai ngarana perjanjian Hilful Fudul. Ya, di antara kesepakatannya adalah di mana tidak ada dan tidak boleh ada orang yang terzolimi di dalam kawasan Mekah. Nah, kalaupun ada orang yang terzolimi, maka sepakat untuk membelanya mati-matian sampai dia itu kembalikan haknya. Ya, kalau misalnya hilang barangnya, maka dikembalikan dan sebagainya. Nah, Nabi ada di situ dalam perjanjian itu. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar. Nah, artinya setelah wartua gini, Nabi, aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Jud'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki unta merah, harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya seperti tadi itu, perjanjian-perjanjian seperti itu, Nabi, niscaya aku pasti akan datang atau memenuhinya. Tapi itu dulu Nabi dihadir masih umur 15 tahun. Tetapi kalau sekiranya saya saat ini yang sudah jadi Nabi, ada lagi perjanjian-perjanjian seperti itu, seperti Hulful Fudal tadi itu, maka saya pasti akan hadir dalam perjanjian-perjanjian begitu. Karena memang perjanjian yang akan membela hak orang yang dizolimi. Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang digembar-gemborkan ketika itu. Di antara hal yang disebutkan sebagai sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah ada seorang dari Zabid datang ke Mekah membawa barang dagangannya. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akan tetapi dia tidak memperlakukannya sesuai dengan haknya. Dia itu percerita nah. Jadi wara la Al-As bin Wa'il As-Sahmi ya semacam DKK betul. Barangnya dibawa ke Mekah itu. Orang tersebut meminta bantuan kepada sekutu-sekutu Al-As, namun mereka mengacukannya. Akhirnya dia menaiki gunung Abu Kubais dan menyandungkan sair-sair dan berisi kezaliman yang tengah dialaminya dengan suara yang keras. Rupanya Az-Zubair bin Abdul Muthalib mendengar hal itu dan bergerak menujukan lalu bertanya-tanya, mengapa orang ini diacuhkan? Tak berapa lama kemudian berkumpullah kabilah-kabilah yang telah disetujui perjanjiannya Hilful Fudal tersebut. Lantas mereka mendatangi Al-As bin Wa'il dan mendesaknya agar mengembalikan hak orang tersebut. Mereka berhasil setelah membuat suatu perjanjian. Itu kepada dasarnya. Jadi setiap ada orang yang terzalimi, maka ramai-ramai untuk dikembalikan haknya orang-orang yang terzalimi. Salah satu tadi itu. Ya. Betul waktu. Ya. Sekarang kita masuk bagaimana Nabi itu dalam profesinya mengembala kambing. Ya. Pada awal masa remaja, ya tempurah remaja,
Ya, sekitar artinya sudah lebih dari 15 tahun tadi itu. Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa mengembalakan kambing atau mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar dan di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Ketika berusia 25 tahun, ya, ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Sam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Tak ada proses hantar berni. Itu umur 25 tahun. Jadi saat mengembala kambing itu, ya di antara awamai sawatib umur 25, di atasnya 15. Tapi ini langsung lompat. Jadi langsung diceritakan pada saat umur 25 tahun Nabi itu dipercayakan pergi berdagang ke negeri Sam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah bin Khuwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Coba, entar wara keturunannya Doma tahu, luar biasa. Dia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Jadi tutu moneka malolo dagang ini, melihai dalam berdagang, dia sewa lalanda pu barana baik aka Yaman maupun aka Sam, nanti bagi hasil. Luar biasa. Kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang handal, Pak. Jadi kabilah Quraisy itu dikenal sebagai pedagang handal, luar biasa. Nah, dia menyewa, kemudian maka tak kalah sampai di telinganya tentang kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah SAW yang mulia, dia mengutus seorang untuk menemuinya dan menawarkannya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Sam. Nah, bahwa ringan siang ini bahwa wara do jujur, amanah, kemudian mulia, ya, bicaranya juga santun dan sebagainya. Dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang paling istimewa, yang tidak pernah dipercayakan kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Luar biasa, Pak. Ada barangnya Khadijah itu, ya, dia tidak pernah percayakan kepada orang lain untuk memperdagangkannya. Tetapi Nabilah yang pertama kali dipercayakan. Karena memang dia sudah tahu bahwa Nabi ini begitu amanah, jujur, akhlaknya mulia dan sebagainya. Nah, lalu beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya. Coba yang bernama Maisarah. Betul. Jadi nama pembantunya Khadijah tadi itu juga untuk membantu menemani Nabi, namanya Maisarah. Berangkatlah mereka. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangannya bersama pembantunya tersebut hingga sampai ke Sam. Pulangnya dari Sam, nah, ketika beliau pulang dari Mekah, pulang ke Mekah dari Sam, dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Jadi selain melimpah, berkah juga gitu. Ditambah amanah. Jadi semuanya Nabi itu ceritakan. Aku boleh cerita benda, nanggahi misalnya barang itu nanggahi Cina, nanggahi Cina, sehingga harga sedikit wati waras Cilina. Nah, pokoknya pesel aku luar biasa. Nah, sehingga ditambah lagi informasi dari Maisarah, pembantunya tadi itu, tentang budi pekerti beliau, kejeniusannya, kejujuran, dan keamanahannya. Cerita dulu Maisarah, luar biasa jujurnya, luar biasa amanahnya, luar biasa kejeniusan, jenius juga Nabi itu. Sehingga apa yang menjadi, ya padahal kaum, ya sehingga seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini, yaitu calon suaminya. Nah, setelah Maisarah cerita tuh kayak gini, akhirnya Khadijah itu merasa,
De ake guni deh, mapas lo saya. Padahal, ya, padahal banyak kaum laki-laki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya dulu-dulunya. Namun semuanya ditolak oleh Khadijah. Tetapi begitu dengan bertemu dengan Rasulullah ini, dia melihat sendiri, ditambah lagi diceritakan oleh Maisarah pembantunya, akhirnya dia jatuh hati. Nah, akhirnya dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman wanitanya, yaitu siapa? Cowok wanitanya? Cowok wanita curhat kaiba Khadijah bahwa siage nenekku Nabi. Siapa namanya? Itu namanya adalah Nafisa. Nafisa binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya, Nabi menyetujuinya, ya, dan menceritakan hal tersebut kepada pamannya, paman-pamannya, bukan saja Abu Thalib, tapi paman-pamannya lain juga diceritakan semua. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah. Jadi paman-paman ini mendatangi paman Khadijah lagi. Untuk apa? Untuk membicarakan terkait dengan lamaran keponaannya. Maka pernikahan pun berlangsung setelah itu, dan akad tersebut dihadiri oleh Bani Hasim dan para pemimpin muda. Nah, akemah. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau bersam. Jadi persiapan ketemu dari 2 bulan. Ya, 2 bulan baru terjadi pernikahan. Mas kawin beliau adalah 20 ekor unta. Galipai. Jadi 20 ekor unta saat itu mahal kaya, Pak. Berarti Nabi ini orang kaya, Pak, gitu. Jadi ayat Nabi itu miskin, cuma Nabi itu orang kaya tapi hidupnya sederhana, gitu. Jadi Nabi itu adalah orang kaya. Nabi, baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah orang kaya, tetapi beliau itu memilih untuk hidup sederhana. Itu intinya, jemaah sekalian. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagaimana proses. Jadi di mana usia Khadijah binti Khuwailid kita tahu sendiri adalah yang paling terkenal, yang paling masyhur adalah 40 tahun. Sementara umurnya Nabi adalah 25 saat itu. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Termasuk nanti kita akan bahas bagaimana kejadian renovasinya Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Jadi mengepu renovasi Ka'bah ke nek tutu anyoli suku-suku ya, karena lepi cogun dia meletakkan Hajar Aswad kembali setelah direnovasi dan sebagainya. Tapi nanti akan kita bahas secara tuntas dan lebih terang lagi. Mungkin selama ini kita diceritakan oleh guru-guru kita, guru agama kita. Nah, tetapi di sini adalah sesuai dengan kitab merupakan hasil penelitian, yaitu pada kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya besok atau lusa dan seterusnya. Mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.